Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kisah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yakni keterlibatan Sayyidina Bilal dalam perjuangan Rasulullah pada saat Perang Badar. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah. Pertempuran berkecamuk dengan amat sengit dan dahsyat. Sementara Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama yang diterjuni Islam itu, yaitu Badar, yang sebagai semboyannya dititahkan oleh Rasulullah menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Dalam peperangan ini, Quraisy mengerahkan tenaga intinya, dan pemuka-pemukanya terjun untuk akhirnya menemui tempat pembantaian mereka. Pada mulanya, Umayyah bin Khalaf, yaitu bekas majikan Bilal, yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, tak hendak ikut dalam peperangan itu. Tetapi demi mendengar keengganan dan sifat pengejutnya itu, maka salah seorang di antara kawannya, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, mendatanginya, sambil di tangan kanannya membawa sebuah mijmar, pedupaan yang dipergunakan wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. Setelah sampai dan ia berhadapan muka dengan Umayyah, yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah anak buahnya, ditaruhlah pedupaan itu di hadapannya, seraya berkata, "Hai Abu Ali, terimalah dan pergunakanlah pedupaan ini, karena kamu tak lebih dari seorang wanita." "Keparat, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geramnya. Tetapi tak dapat mengelak. Terpaksa akhirnya ia turut dalam peperangan itu bersama kawan-kawannya. Amboi, rahasia takdir apakah kiranya yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Uqbah bin Abi Mu'id adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan orang-orang tak berdaya lainnya dari kaum muslimin. Dan sekarang ia pula lah yang mendesaknya supaya ikut dalam perang Badar, tempat ia akan menemui ajalnya, tetapi juga tempat tewasnya Uqbah itu sendiri tanpa kecuali. Mulanya Umayyah keberatan dan enggan untuk ikut dalam peperangan, dan kalau bukanlah karena desakan Uqbah dengan cara sebagai kita ketahui itu, tidaklah ia hendak mengambil bagian di dalamnya. Tetapi rencana Allah pasti berlaku. Umayyah harus ikut. Ada piutang lama antara dirinya dengan salah seorang hamba Allah yang datang saatnya untuk diselesaikan. Allah tak pernah mati, dan sebagaimana kalian memperlakukan orang, demikianlah pula kalian diperlakukan orang. Dan takdir ini gemar sekali mempermainkan orang sombong dan aniaya. Uqbah yang kata-katanya didengar oleh Umayyah dan kemauannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tak berdosa diturutnya, justru yang menyeretnya ke liang kubur. Kemudian di tangan siapakah? Di tangan Bilal. Tidak lain di tangan Bilal sendiri. Tangan yang oleh Umayyah dulu diikat dengan rantai, sedang pemiliknya didera dan disiksa. Maka tangan inilah pula pada hari itu, yakni di waktu Perang Badar, suatu saat yang tepat dan diatur oleh takdir, yang telah menyelesaikan utang piutang dan membuat perhitungan dengan algojo-algojo Quraisy yang telah menimpakan penghinaan dan kedoliman terhadap orang-orang mukmin. Peristiwa ini terjadi secara sempurna, tanpa ditambah atau dibumbui. Ketika pertempuran di antara dua pihak telah mulai, dan barisan kaum muslimin maju bergerak dengan semboyannya, Ahad, Ahad. Maka jantung Umayyah pun bagai tercabut dari urat akarnya, dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimat yang kemarin diulang-ulang oleh hambanya di bawah tekanan siksa dan dera, sekarang telah menjadi semboyan dari suatu agama secara utuh, dan dari suatu umat yang baru secara keseluruhan. Ahad, Ahad.
Demikianlah dan dengan kecepatan seperti ini, serta pertumbuhan yang demikian besar. Pertempuran telah berkecamuk dan pedang bertemu pedang. Ketika perang telah hampir usai, kelihatanlah oleh Umayyah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka segera ia melindungkan diri kepadanya dan meminta untuk menjadi tawanannya, dengan harapan akan dapat menyelamatkan nyawanya. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman yang bersedia melindunginya. Dan di tengah-tengah hiruk pikuknya perang, dibawanyalah Umayyah ke tempat orang-orang tawanan. Di tengah jalan, ia kelihatan oleh Bilal yang segera berseru, "Ini dia gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada orang ini selamat." Sambil menyatakan itu, diangkatlah pedangnya, hendak memenggal kepala yang selama ini menjadi besar disebabkan kecongkakan dan kesombongan. "Hai Bilal, ia tawananku," seru Abdurrahman. "Tawanan?" ujar Bilal, padahal pertempuran masih berkobar dan roda peperangan masih berputar. Ia diterima sebagai tawanan, padahal belum lama berselang senjatanya terhunjam di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih meneteskan darahnya. Tidak, bagi Bilal itu artinya berolok-olok dan penindasan. Dan cukuplah selama ini Umayyah berolok-olok dan melakukan penindasan. Ia telah menindas demikian rupa, hingga hari ini tak ada lagi kesempatan tersisa dalam keadaan segawat ini, dalam akibat yang menentukan ini. Bilal merasa bahwa ia tak dapat menembus perlindungan saudaranya seagama, Abdurrahman bin Auf seorang diri. Maka dengan sekeras suaranya, ia berseru kepada kaum muslimin, "Hai pembela-pembela Allah, ini dia gembong orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada dia lolos." Berdatanganlah serombongan kaum muslimin dengan pedang penyebar maut di tangan mereka dan mengepung Umayyah bersama putranya yang berperang di pihak Quraisy. Sementara Abdurrahman bin Auf tak dapat berbuat apapun, bahkan juga tidak dapat melindungi bajunya yang telah terkoyak-koyak oleh desakan orang banyak. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu dengan lama sekali. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang nyaring mengumandangkan, "Ahad, Ahad." Menurut hemat saya, bukanlah hak kita untuk membahas keutamaan toleransi dari pihak Bilal dalam suasana seperti itu. Tetapi seandainya pertemuan antara Bilal dengan Umayyah terjadi pada suasana lain, maka bolehlah kita meminta kepadanya agar memberi maaf yang tak mungkin ditolak oleh orang yang seperti Bilal keimanan dan ketakwaannya. Hanya sebagai kita ketahui, mereka bertemu di medan laga. Masing-masing pihak mendatanginya dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lawannya. Pedang dan tombak berkelebatan, para korban berguguran, dan maut merajalela berseliweran. Tiba-tiba pada saat seperti itu, Bilal melihat Umayyah, yang tak sejengkal pun dari tubuhnya luput dari bekas kekejaman dan azab siksa Umayyah. Lalu di manakah dan betapa tampak olehnya? Dilihatnya dalam kancah pertempuran, memenggal kepala kaum muslimin yang ditemui Umayyah. Dan seandainya ia beroleh kesempatan untuk memenggal kepala Bilal pada saat itu, tentulah tidak akan disia-siakannya. Nah, dalam keadaan seperti demikianlah kedua laki-laki itu berhadapan muka. Maka tidaklah adil menurut logika bila kita bertanya kepada Bilal, kenapa ia tak hendak memberi maaf dengan sebaik-baiknya. Demikianlah video kali ini. Semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.